Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai kepada tema kedua, subtema pertama dengan materi membuat kalimat tanya, alat dan sistem pernapasan pada hewan. Untuk membuat kalimat tanya, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu kata tanya, karena kalimat tanya maknanya adalah kalimat yang menggunakan kata tanya. Dalam bahasa Indonesia ada 6 kata tanya yang sering kita gunakan. Yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau objek atau kegiatan atau pengertian. Yang kedua, siapa? Digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek atau orang. Yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Yang kelima, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan hal atau cara. Yang keenam, mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Perhatikan contoh membuat kalimat tanya dari paragraf yang ada di buku kalian ya. Dayu dan ikan hias judulnya. Ini adalah satu paragraf ya sayang ya, dimulai dengan kata dayu kemudian diakhiri dengan kata itu ya. Satu paragraf ini terdiri dari berapa kalimat? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalimat. Cara membuat kalimat tanya yaitu dengan melihat dulu kalimat-kalimat yang ada di sini. Misalnya nih, Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ini adalah sebuah jawaban. Kira-kira kalau jawabannya menunjukkan orang atau Dayu itu kan nama orang, maka pertanyaannya adalah siapa? Siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya Dayu, gitu kan. Di sini juga ada objeknya yaitu ikan hias mas koki ya. Pertanyaannya apa? Apa ya kan? Apa yang dipelihara oleh Dayu? Gitu. Jawabannya adalah ikan mas koki. Kalimat kedua, ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Ikan hias itu dipelihara dalam sebuah. Ini adalah kalimat yang menunjukkan jawaban tempat di sebuah akuarium. Maka pertanyaannya adalah di mana? Di mana ikan hias itu dipelihara, gitu kan? Ya. Kemudian setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Setiap hari ini menanyakan, memberikan jawaban waktu, ya kan? Pertanyaannya kapan Dayu memberi makan ikan-ikannya. Nah, seperti dan selanjutnya. Nah, tentu kalian juga pengen tahu ikan itu bernapas dengan apa gitu kan ya, maka hari ini kita materinya adalah mengenai sistem pernapasan pada hewan, sistem dan alat pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah cacing atau vermes ya, ini adalah cacing ya. Cacing ini bernapas menggunakan permukaan kulitnya, makanya kulit cacing senantiasa basah dan lembab. Karena ya, ini penampang kulitnya atau kalau diperbesar gitu seperti ini. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit, caranya yaitu dengan menghirup oksigen melalui ini pembuluh pori-porinya, kemudian masuk ke dalam oksigen masuk ke dalam langsung ke pembuluh kapiler atau diambil darah. Kemudian setelah itu digunakan untuk pembakaran, jadi karbon dioksida dikeluarkan lagi melalui pembuluh kulit lagi, permukaan kulit lagi. Jadi cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Yang kedua adalah serangga. Serangga, alat pernapasan pada serangga namanya trakea. Trakea ini berwujud tabung-tabung seperti ini. Ya, adanya di bawah permukaan kulit. Nah, trakea sendiri terdiri dari banyak cabang ya, yang namanya trakeolus, dan di dalam salah satunya ada pembuluh yang namanya spirakel. Ya. Bagaimana cara bernapas si serangga ini? Caranya spirakel itu menghirup oksigen yang didapatnya dari luar, kemudian masuk ke dalam
trakea, kemudian digunakan untuk bernapas, untuk pembakaran, menghasilkan karbon dioksida, dikeluarkan lagi melalui spirakel lagi. Yang ketiga, alat pernapasan pada ikan atau Pisces, yaitu insang. Insang yang ada di sini ya, lihat ini insang. Ya, bagaimana cara bernapasnya? Nah, cara bernapasnya itu bersama-sama, kerjasama antara mulut dan insang. Apabila mulut terbuka, air masuk ya. Air ini di dalamnya ada oksigennya, maka mulut terbuka, insangnya menutup sehingga tersaring si airnya tadi itu. Akhirnya dari air tadi yang mengandung oksigen diambil oleh insang tadi, kemudian diteruskan ke seluruh tubuh, tidak terpembakaran, dikeluarkan lagi melalui insang kembali dalam wujud karbon dioksida. Yang keempat, alat sistem dan alat pernapasan pada hewan amfibi. Perlu kalian ketahui, amfibi atau katak itu adalah hewan yang bermetamorfosis sempurna. Artinya ketika kecil, dia wujudnya berbeda jauh dengan ketika sudah dewasa. Ketika kecil, namanya ini berudu. Berudu ini bernapas dengan insang yang ada di siripnya seperti ini. Ya, kemudian kalau udah besar, katak ini bernapas melalui paru-paru. Sama seperti manusia, dia menghirup udara melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, kemudian oksigennya digunakan untuk pembakaran. Kemudian setelah itu digunakan untuk pembakaran, terjadilah karbon dioksida, dikeluarkan lagi melalui paru-paru lagi. Yang kelima adalah reptil atau ular. Ular bernapas menggunakan paru-paru, ya, menghirup udara melalui hidung, masuk tenggorokan, kemudian paru-paru. Digunakan untuk tadi pembakaran, kemudian jadilah karbon dioksida, keluar lagi melalui paru-paru. Keenam adalah alat pernapasan pada burung atau aves. Aves ini mempunyai dua alat pernapasan, yaitu pundi-pundi udara dan paru-paru. Ya, paru-paru. Kalau dia sedang terbang, dia menggunakan pundi-pundi udaranya. Tapi kalau dia sedang hinggap, dia menggunakan bernapas menggunakan paru-parunya. Sama, melalui hidung atau melalui paru, kemudian masuk ke sini, kemudian digunakan untuk pembakaran, jadilah karbon dioksida, dikeluarkan lagi melalui paru lagi. Terakhir adalah sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia sendiri ada dua, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya ini, mamalia air contohnya ini. Bagaimana dia menggunakan bernapasnya menggunakan paru-paru, ya, melalui hidung, trakea, kemudian paru-paru digunakan untuk pembakaran, kembali lagi ke paru-paru, kembali lagi ke hidung, seperti itu. Mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.